Sosok laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku seperti wanita. Waria, begitulah orang-orang memanggilnya. Tak jarang cara berpakaian dan bersikapnya yang berbeda dari laki-laki pada umumnya menjadikan mereka topik pembicaraan di masyarakat. Tak hanya sekali dua kali, Waria kerap kali menjadi korban dari ketidakadilan masyarakat. Dikucilkan, diremehkan, direndahkan, tidak mendapatkan hak pendidikan dan pekerjaan, bahkan menjadi korban kekerasan fisik. Di Yogyakarta, terhitung pada tahun 2018 terdapat 182 waria dengan 20 waria bekerja sebagai pekerja seks komersial. Yayasan Kebaya menjadi satu-satunya lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta yang menaungi para waria dan orang dengan HIV/AIDS, mengurus, mendampingi, dan menjadi bagian dari hidup mereka. Agar mereka paham tentang kita. Kalau waria itu bukan menjadi tapi terjadi, gitu loh. Kita bukan menjadi, siapa yang mau menjadi waria, nggak ada. Nah, kita sudah terlahir, kita sudah begini, walaupun kemudian orang masih menyebutkan tentang jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ya tetap laki-laki dan perempuan, dan saya mengakui itu nggak ada jenis kelamin waria. Tapi menjalani hidup sebagai waria itu bagian dari anak manusia gitu, dan itu tidak semua bisa. Arum, salah satu penghuni shelter di Yayasan Kebaya yang berhasil bangkit dan membuktikan bahwa seorang waria juga bisa memiliki karya. Terlahir sebagai laki-laki, Arum tidak bisa mengelakkan dirinya yang lebih suka menjalani aktivitas sebagai perempuan, berteman dengan perempuan, dan bermain permainan perempuan. Ada salah satu anak saya, itu dia punya usaha ekoprint sama Shibori ya. Oh nggak ada. Wah dia luar biasa berhasil dia membuat usaha itu. Malah kan masuk di Instagram juga. Jadi dia jualan online gitu. Di balik menjadi transpuan, ternyata Arum memiliki keahlian yang menarik dibandingkan dengan orang di sekitarnya. Arum memiliki keahlian dalam pembuatan ekoprinting dan Shibori. Keahlian ini ia dapatkan ketika bergabung bersama Yayasan Kebaya Yogyakarta. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, Arum berhasil membuka usahanya sendiri dengan berjualan kain maupun kaos Shibori dan ekoprinting yang saat ini menjadi usaha andalannya. Ketika kita lahir memang jenis kelamin kita itu laki-laki gitu ya, jenis kelaminnya, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata gender saya itu waria gitu, transpuan. Jadi mainnya itu sama perempuan seperti itu ya, tidak suka dengan permainan-permainan cowok. Ini kok anakku berbeda sih, harusnya mainnya kelereng, mainnya apa gitu, kok mainnya lompat tali, mainnya boneka seperti itu. Tetapi naluri seorang ibu itu lebih dalam, lebih pekat dari yang lainnya gitu. Justru dulu yang tidak bisa menerima aku sebagai transpuan itu mungkin kakakku yang laki-laki gitu. Jadi kalau keluarga yang lain sih cuma diam gitu. Cuma mereka juga mungkin malu gitu ya, dulu awalnya malu gitu. Tetapi karena aku orangnya itu pekerja keras, jadi aku menunjukkan bahwa walaupun aku transpuan, aku mampu membantu keluarga. Waktu itu pemikiranku seperti itu. Beberapa cemoohan atau diskriminasi dari masyarakat yang memang belum tahu tentang transpuan, keberadaan transpuan. Kenapa ada transpuan, ada waria seperti itu. Dulu saya pernah pengalaman di itu, kami itu beberapa teman-teman itu ada acara gitu. Ada acara, terus ketika kami makan di sebuah restoran, saya ke toilet gitu. Terus kemudian saya masuk toilet perempuan. Yang jaga itu langsung bilang, kamu kan laki-laki gitu. Saya bilang, Mas, posisi saya ini dandan, saya transpuan, saya waria gitu. Kalau saya masuk toilet laki-laki, saya nanti dikira mau ngintip gitu. Sementara saya masuk toilet perempuan, mereka nggak ada yang komplain kok, saya bilang gitu. Awalnya itu saya belajar Shibori ya, Kemudian di rumah itu
kok kemudian berkembang, kemudian menjadi ada ekoprint gitu. Saya juga belajar ekoprint. Nah kebetulan Kebaya waktu itu punya support dana untuk belajar olahan pangan dan kerajinan gitu kan. Kemudian kami belajar ekoprint dengan ekspor, dan di situ saya coba kembangkan gitu. Saya coba tawarkan di Facebook, posting gitu, ternyata laku. Oh ternyata laku gitu. Dan saya berpikir bahwa ini produk fashion gitu ya, tidak bakalan basi kalau nggak laku gitu. Jadi dari dulu saya punya pemikiran bahwa oh ya, jualan musiman itu makanan nggak masalah, tetapi jualan yang continue itu lebih ke produk fashion yang memang tidak bisa basi gitu, seperti parfum, kemudian baju, kaos kayak gitu-gitu ya. Intinya adalah saya harus punya penghasilan sendiri gitu ya, untuk penghidupan saya sendiri dan keluarga saya. Menurut saya Yayasan Kebaya ini menjadi satu tempat atau ruang aman bagi semua transpuan yang ada di Indonesia. Harapan saya terhadap masyarakat itu jangan memandang sebelah mata ya. Ke pemerintah juga libatkan kami di setiap kegiatan yang memang bisa melibatkan masyarakat gitu. Karena kami biar bagaimanapun adalah masyarakat Indonesia juga gitu, mempunyai hak yang sama seperti itu, dan kami juga punya potensi yang tidak kalah dengan masyarakat yang lain. Paling tidak mereka tahu bahwa teman-teman transpuan itu punya keahlian yang lebih juga gitu, dan dibanding dengan masyarakat yang lain gitu ya. Berilah ruang yang sama terhadap teman-teman transpuan mulai saat ini.